mengganggu waktu istirahatnya setelah pembelajaran. Jadi makasih Bapak udah kasih kesempatan buat kita untuk melakukan observasi mengenai drum band dan alat musik yang lainnya. Terima kasih. Pertanyaan pertama, Bapak sejak tahun berapa drum band di sekolah ini didirikan? Ya, saya klarifikasi dulu ya bahwa bukan drum band, tapi marching band. Ya, istilahnya berbeda. Drum band itu lebih ke militari, sedangkan marching lebih fokusnya ke entertainment. Nah, berdirinya itu awalnya 2009 oleh kepala sekolah Suster Alicia OP. Berdirinya marching band di Santo Yosef ini 2009. Tujuannya didirikan marching band? Ya, tujuan didirikannya Ekstra Marching Band tentu awalnya itu Ekstra Marching Band itu dijadikan sebagai awalnya sebagai sekolah ya, untuk mempromosikan sekolah karena memang satu-satunya ekstra yang setelah melakukan observasi itu selalu melakukan event keluar. Nah, event-event tersebut pasti membawa nama baik sekolah, tapi seiring waktu berjalan itu banyak nilai positifnya dari Ekstra Marching Band selain membawa nama baik sekolah sebagai duta sekolah, tapi di sini juga diajarkan tentang kedisiplinan, kerja keras, karena memang untuk mencapai suatu target latihannya luar biasa kan. Seminggu aja kita 2 kali dari pukul 2 sampai setengah. Jadi memang dasar awalnya dia sebagai media promo sekolah, memperkenalkan bahwa di sini itu ada sekolah, ada yang memiliki Ekstra Marching Band, karena memang dulu itu Ekstra Marching Band menjadi sorotan ya, menjadi sorotan. Itu tujuan awalnya. Boleh gabung ekstrakurikuler marching band? Untuk Ekstra Marching Band itu diawali dari kelas 3 sampai ke kelas 6. Nah, biasanya kelas 3 itu dipilih untuk bagian musik atau bagian melodinya, memegang pianika, karena dalam marching band itu ada 4 divisi. Divisi yang pertama adalah perkusi, kemudian divisi musik, kemudian color guard dan pitch instrumen. Jadi kalau anak kelas 3 ya di pianika, di musiknya itu. Untuk masuk ke ekskul marching band itu syarat pacaran atau skill atau apa? Ya, jadi untuk gabung ya berarti konteksnya siswa gabung ke ekskul Ekstra Marching Band. Syaratnya apa? Syaratnya ya anaknya harus gigih aja, gigih, tidak pantang menyerah, kemudian tekun. Syaratnya itu aja, karena memang nanti ketika anak sudah benar-benar mau saja, diawali dengan mau saja, akan dilatih oleh pelatih-pelatih khusus, karena pelatihnya itu ya bukan guru di sini juga, tapi oleh para pelatih-pelatih profesional. Jadi memang kami membuka ke siapa saja dari kelas 3 sampai ke kelas 6 tanpa ada kualifikasi apa-apa, silahkan datang sebanyak-banyaknya. Biasanya waktu yang akan menyeleksi mereka seperti itu, ketika mereka sudah merasakan, kemudian merasa berat atau apa ya, itu akan keluar dengan sendirinya. Biasanya anak-anak yang tahan mental lah yang akan terus. Jadi setidaknya ada insentif ya? Ya, awalnya mau aja dulu yang cerita dulu, ya cerita dulu. Kemudian kadang saya lebih menekankannya kepada orang tua gitu, bahwa sekolah itu tidak semata-mata hanya mengejar akademik, tapi mengajak orang tua, ayo anak-anaknya gabung ke ekstra ini, karena memang benar-benar di sini kita diajarkan kedisiplinan gitu. Karena ya memang untuk marching band anak tidak diajarkan hanya bermusik sebenarnya, melatih sinkronisasi juga otak kiri, otak kanan, karena harus sambil bermain musik mereka harus bergerak, bahkan mereka harus membawa beban yang besar. Anak-anak SD harus membawa peralatan yang cukup berat. Jadi memang orang tuanya juga
ya kita kumpulkan, kita ajak ngobrol segala macam, latar belakangnya seperti apa. Dan maka dalam marching band ada organisasi orang tuanya juga, tidak hanya organisasi anaknya, tapi orang tuanya juga dibuatkan organisasi. Ada peraturan khusus nggak yang diterapkan di dalam eskul marching band? Peraturan khusus tidak ya, karena sifatnya tidak wajib. Jadi peraturannya anak ya mau latihan aja, setiap jadwal yang telah ditentukan datang seperti itu. Bahkan ya sekarang saya selaku pembina merasa kewalahan ya dengan kondisi anak-anak sekarang ternyata berbeda dengan 3 tahun 4 tahun lalu sebelum pandemi ya. Kalau sekarang mungkin ada efek pandemi juga karena kelamaan di rumah, ya mental kedisiplinannya turun, kerja kerasnya juga turun, seperti itu karakternya memang menjadi hambatan bagi kami. Jadi kalau persyaratannya satu latihan dengan rajin, kedua memang ada iuran wajib karena memang ekstra ini bisa dikatakan ekstra paling mahal ya, kosnya paling mahal sekali. Untuk pelatih aja sekali datang itu 100.000 dikali 3, karena ada 3 orang pelatih dikali 2 kali dalam 1 minggu, jadi kurang lebih 600.000 1 minggu itu untuk biaya pelatihnya saja. Itu sih. Jadi kalau anak ya tadi niatnya, keinginannya itu sih. Kalau syarat khusus nggak ada. Syaratnya kelas 3 sampai kelas 6. Tapi jika misalnya ada anak kelas 2 nih benar-benar mau, tetap ajak aja, nggak apa-apa, asal siap aja. Dan orang tuanya mendukung, terutama dukungan dari orang tua karena dibuat surat persetujuan dengan orang tua. Ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Target apa yang ingin dicapai dari eskul marching band ini Pak? Targetnya yang pasti ya ingin membawa nama baik sekolah yang seperti sebelumnya, karena memang sebelumnya marching band SD Santo Yusuf ini sudah memiliki nama ya di Kota Bandung, terutama karena beberapa kali kita menjuarai, dan piala wali kota Bandung juga masih di tangan kita. Jadi target paling dekat sekarang bulan Juni kita mau mengikuti lomba Piala Gubernur Jawa Barat ya. Kami ya menargetkan tetap yang utama, walaupun saya pikir melihat kondisi anak sekarang memang sulit, tapi tetap target ya harus kita tetapkan sebaik mungkin, itu targetnya. Kemudian target berikutnya ya kepada anak-anak itu sendiri, karena memang setelah anak berlatih di sini, dididik di sini, nanti mereka akan merasakan ketika mereka sudah dewasa. Kalau sekarang mungkin nilai-nilai karakter itu ya tidak terasa, terasanya nanti suatu saat dia sudah dewasa. Bapak sudah selesai, ternyata pertanyaannya udah selesai, sudah habis semuanya. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan kita buat observasi ekskul marching band di sekolah sampai